Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widadika Andini Siregar dengan NIM 2205021131, mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Di video ini, saya ingin berbagi pengalaman saya selama mengikuti program magang bersertifikat MBKM USU Mitra Mandiri di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Dari awal magang, saya sangat antusias dikarenakan ini adalah pengalaman pertama saya bekerja di lingkungan perbankan yang besar dan profesional. Saya ditempatkan di divisi sumber daya manusia yang punya peran krusial dalam mengelola seluruh proses sumber daya manusia pada PT Bank Sumut Pusat. Nah, beberapa kegiatan yang saya lakukan selama magang yaitu yang pertama adalah melakukan kegiatan administrasi divisi sumber daya manusia. Nah, di minggu-minggu awal saya melakukan magang itu saya banyak belajar tentang administrasi pada divisi sumber daya manusia, di mana awalnya saya pikir ini itu pekerjaan yang memiliki bagian yang paling mudah, tapi ternyata sangat menantang. Nah, beberapa tugas yang saya lakukan dalam kegiatan administrasi ini, yang pertama adalah menginput data calon pelamar kerja. Kemudian saya mengelola data mahasiswa yang sedang melakukan magang dan melakukan arsip data mahasiswa yang sudah selesai melakukan magang. Saya juga melakukan penginputan data pada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian pada PT Bank Sumut Pusat. Saya juga mengelola arsip agenda surat dan masuk, dikarenakan ini adalah cara para antar divisi untuk melakukan komunikasi, karena mereka melakukan komunikasi itu melalui dokumen resmi. Kemudian saya melakukan pendokumentasian pelatihan, di mana di sini saya melakukan mencatat kehadiran, kemudian rekap dan feedback. Nah, di sini saya belajar bahwa administrasi itu adalah pondasi keputusan manajerial. Selain itu, saya jadi paham pentingnya akurasi, ketelitian dan ketepatan waktu, di mana tiga hal ini itu sangat ditekankan di divisi sumber daya manusia. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu melakukan proses rekrutmen. Nah, saya diberi kesempatan untuk ikut langsung dalam proses rekrutmen Frontline Service Officer atau FSO, di mana pada kegiatan ini ada beberapa hal yang saya lakukan, yaitu saya membantu menginput dan mengarsip data calon pelamar, kemudian menyusun panduan wawancara, kemudian saya juga mempersiapkan dan mendampingi proses seleksi secara teknis. Kemudian saya juga mendengar diskusi para interviewer tentang penilaian kandidat, di mana penilaian ini bukan hanya soal skill, tapi attitude, kemampuan beradaptasi, dan kecocokan budaya kerja. Saya juga belajar bahwa proses rekrutmen yang baik itu adalah proses yang pertama terbuka dan transparan, kemudian yang kedua berbasis kompetensi, dan yang ketiga tetap mempertahankan nilai-nilai perusahaan. Kemudian kegiatan ketiga yang saya ikuti selama magang yaitu mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, selain rekrutmen, saya terlibat aktif dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Saya melakukan pendampingan pada pelatihan, yaitu yang pertama ada Officer Development Program atau ODP untuk pegawai baru, kemudian pelatihan pegawai baru reguler, kemudian yang ketiga training of trainers, kemudian yang keempat pelatihan legal untuk unit usaha syariah. Kemudian setiap pelatihan itu punya vibes yang berbeda. Nah, jadi di ODP saya melihat antusiasme pegawai baru yang ingin belajar budaya kerja Bank Sumut. Nah, di pelatihan reguler dan trainers itu saya belajar bagaimana karyawan ini terus dipacu untuk
berkembang. Nah, beberapa tugas saya saat melakukan kegiatan ini yaitu mencatat kehadiran, kemudian mendokumentasikan pelatihan, serta melakukan observasi. Jadi, saya bisa belajar tentang metode pelatihan yang efektif. Nah, pelajaran terbesar yang saya dapatkan dari mengikuti kegiatan ini juga yaitu perusahaan modern seperti Bank Sumut ini tidak berhenti belajar, di mana budaya continuous learning benar-benar terasa dan ini membuat sumber daya manusianya itu semakin kompeten. Kemudian kegiatan keempat yang saya ikuti selama magang yaitu penyusunan SOP Learning Center. Nah, saya juga diberi tugas untuk membantu penyusunan SOP Learning Center ini. Tugas ini benar-benar mengasah kemampuan analisis dan pemahaman saya. Nah, saya mempelajari SOP ini dari berbagai referensi serta diskusi dengan tim. Saya juga membantu merumuskan draft SOP. Nah, proses ini itu membuat saya sadar bahwa SOP bukan hanya sekedar dokumen mati, tapi SOP adalah panduan strategis yang membantu organisasi bertumbuh dan konsisten. Nah, saya sangat bangga bisa ikut ambil bagian di proses penting ini. Kemudian kegiatan terakhir yang saya ikuti selama magang yaitu pengelolaan LMS. Nah, LMS ini adalah Learning Management System. Nah, saya memastikan bahwa konten pelatihan ini bisa diakses, kemudian menganalisa activity log peserta, serta memberikan masukan untuk pengembangan LMS. Nah, pengalaman ini membuka mata saya tentang transformasi digital HR, Learning Management System membuat proses pelatihan lebih fleksibel dan scalable, di mana karyawan bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Kemudian kesesuaian dengan ilmu S1 manajemen. Nah, semua yang saya jalani ini sangat relevan dengan ilmu yang saya pelajari pada saat saya di kampus. Nah, beberapa konsep yang saya lihat langsung itu diterapkan. Seperti yang pertama ada learning organization, di mana dalam pengembangan learning center dan pelatihan sumber daya manusia. Kemudian rekrutmen dan selection. Nah, dalam proses rekrutmen berbasis kompetensi, kemudian performance management itu dilihat seperti pengelolaan data dan dokumentasi pelatihan, dan strategi manajemen itu peran divisi sumber daya manusia dalam mendukung visi dan misi perusahaan, yang membuat saya semakin yakin bahwa teori yang kita pelajari bukan hanya sekedar teori-teori. Semuanya bisa diterapkan di dunia nyata dan sangat penting untuk kesuksesan sebuah organisasi. Manfaat yang saya rasakan setelah mengikuti program MBKM ini itu luar biasa banget. Yang pertama ada hard skill, di mana pengelolaan administrasi sumber daya manusia, penyusunan SOP, penggunaan LMS, pemahaman proses rekrutmen yang profesional. Kemudian itu juga melatih soft skill saya. Yang pertama komunikasi, interpersonal, kemampuan adaptasi, disiplin kinerja, kerjasama tim, lintas generasi, dan yang paling penting itu saya merasa lebih siap menghadapi dunia kerja setelah lulus nanti. Beberapa tantangan yang saya hadapi antara lain adalah adaptasi awal dengan budaya kerja dan ritme perusahaan, di mana belajar memahami sistem dan tools baru seperti LMS, kemudian mengelola berbagai tugas dengan deadline yang ketat. Namun, semua kendala ini justru memberikan banyak pelajaran berharga dan membangun karakter saya sebagai calon profesional di masa depan. Program MBKM ini menurut saya sangat bermanfaat agar semakin optimal. Namun saya punya beberapa masukan seperti durasi magang yang sebaiknya diperpanjang menjadi 4-6 bulan agar mahasiswa bisa terlibat lebih dalam di proyek strategis dan diberikan pembekalan awal tentang struktur organisasi dan proses kerja perusahaan agar proses adaptasinya lebih cepat. Kemudian
Dari pengalaman ini, saya punya beberapa masukan untuk pengembangan kurikulum program studi S1 Manajemen, yang dimana perlu lebih banyak mata kuliah berbasis praktik seperti penggunaan digital HR tools, kemudian simulasi proses dan rekrutmen pelatihan agar mahasiswa punya pengalaman praktis yang lebih banyak, studi kasus industri terkini supaya mahasiswa itu bisa lebih siap menghadapi dunia kerja modern. Kemudian berikut saya lampirkan dokumentasi selama saya melakukan magang pada PT Bank Sumut. Demikian video sharing pengalaman saya mengikuti program magang bersertifikat MBKM USU Mitra Mandiri di PT Bank Sumut. Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan pengalaman yang begitu berharga. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang akan mengikuti program MBKM atau mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.